Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz Nasution dengan NIM 1203832 dari Prodi Desain Komunikasi Visual kelas Manajemen Desain RA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, apa itu manajemen desain. Yang kedua, manajemen dibagi beberapa konsentrasi, jelaskan minimal 5. Yang ketiga, mengapa dalam industri kreatif, terkhususnya di KP, memerlukan manajemen. Yang keempat, unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam pembangunan manajemen perusahaan yang baik. Yang kelima, apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Yang keenam, apa standar manajemen yang baik itu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, sebutkan 2 contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologi, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebutlah yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar suatu susunan dapat tersusun dengan rapi. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentifikasikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau tujuan suatu organisasi dapat tercapai. Konsentrasi manajemen yang pertama ialah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dikenal juga sebagai manajemen personalia. Bidang manajemen ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia suatu perusahaan, seperti perekrutan, pengembangan, dan peningkatan mutu, hingga sistem gaji karyawan berada dalam ranah manajemen sumber daya manusia ini. Konsentrasi yang kedua ialah manajemen produksi. Ilmu manajemen ini mengajari kita tentang perancangan desain, penyediaan bahan baku, mutu, jumlah, pengendalian, hingga pengawasan produksi. Konsentrasi yang ketiga ialah manajemen pemasaran. Belajar mengenai manajemen pemasaran berarti kita harus belajar tentang bagaimana strategi pasar, riset pasar, promosi produksi, analisis pasar, hingga analisis kompetitor. Di bidang manajemen ini, kita belajar tentang bagaimana mengenalkan produk kita ke masyarakat, sehingga pendapatan perusahaan dapat meningkat. Konsentrasi yang keempat ialah manajemen informasi. Informasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen informasi sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Maka dari itu, jika sobat-sobat sekalian memiliki skill yang baik dalam berkomunikasi atau menguasai banyak bahasa asing dan akrab dengan teknologi digital, bidang ini dapat sobat-sobat pertimbangkan untuk dipilih. Yang kelima atau yang terakhir adalah konsentrasi manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu menyusun, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan suatu organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta pengalokasian sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Industri kreatif merupakan suatu konsep industri yang menitikberatkan pada pengoptimalan informasi dan kreativitas, mengandalkan gagasan, inovasi, serta ketersediaan sumber daya sebagai faktor utama menjalankan
kegiatan ekonomi ini. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan proses teknologi dari tradisional beralih ke proses modern. Perubahan penggunaan sumber daya alam beralih ke pemanfaatan sumber daya manusia, dan perubahan industri dari manufaktur menjadi jasa dan berubah lagi menjadi industri kreatif. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan segala kebudayaannya, maka perlu adanya upaya mempromosikan dan mengembangkan industri kreatif sebagai salah satu ujung tombak peningkatan ekonomi. Industri kreatif mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia baik secara nasional maupun secara global. Unsur pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang pertama adalah mental. Kegagalan bisnis sering terjadi ketika perusahaan mendapatkan masalah dan pengelola perusahaan memiliki mental yang rendah, sehingga mereka hanya pasrah menghadapi masalah tersebut. Seharusnya, walaupun perusahaan mengalami kemunduran, semua pengelola harus memiliki mental yang kuat agar tetap bisa berpikir positif dalam menghadapi masalah tersebut. Yang kedua adalah pengetahuan bisnis itu sendiri. Seharusnya sebelum Anda menjalankan suatu bisnis, Anda harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang bisnis yang akan Anda jalankan. Pengetahuan tentang bisnis itu sangatlah penting, karena dengan memahami bisnis, Anda akan dapat mengelola suatu perusahaan yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Yang ketiga adalah harus adanya sumber daya manusia yang memadai. Di sini, pemegang tertinggi perusahaan harus bisa mengontrol suatu aktivitas karyawan dan produksi perusahaan. Semua hal yang berhubungan dengan perusahaan harus diperhatikan agar operasional dan administrasi bisa berjalan dengan sangat baik. Kelalaian pemegang perusahaan tertinggi bisa menjadi suatu ancaman dan kegagalan bagi suatu usaha itu sendiri. Yang keempat yang kita butuhkan adalah modal. Modal merupakan hal penting bagi suatu bisnis yang akan dibangun. Kadang kegagalan bisnis bisa terjadi apabila modal yang dimiliki sangat sedikit. Bila modal cukup, bisnis kita bisa lebih maksimal dijalankan. Namun, bila modal yang ada hanya seberapa, tentu saja hal ini bisa menjadi penghalang bisnis Anda. Yang kelima adalah penjualan. Bisnis yang sukses dapat dilihat dari angka penjualannya. Semakin tinggi penjualannya, maka semakin tinggi pula lah laba yang dihasilkan suatu perusahaan. Hal ini juga dapat menambahkan modal Anda. Pertambahan modal inilah yang bisa digunakan pengelola bisnis untuk mengembangkan usahanya. Yang terakhir ialah perencanaan bisnis. Sebelum menjalankan bisnis, Anda harus bisa merencanakan bisnis apa yang akan Anda jalankan, bagaimana Anda menjalankan, bagaimana Anda memulainya. Mulai dari bisnis jenis apa yang harus Anda lakukan, target pasar apa, harga jual, serta strategi pemasaran apa yang paling efektif dan efisien bagi bisnis Anda. Maka dari itu, hal ini sangat diperlukan. Ciri yang pertama adalah perusahaan yang memiliki lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Pastinya Anda akan merasa lebih layak untuk merasa aman dan didukung oleh kantor Anda. Anda harus dapat membawa diri Anda yang sebenarnya ke dalam pekerjaan dan tidak merasa khawatir atau terancam ketika melakukan pekerjaan tersebut. Percayalah
bahwa harapan Anda dalam hal merasa aman di dalam lingkungan Anda bukanlah suatu hal yang berada di luar batasan. Yang kedua adalah perusahaan harus memiliki seorang atasan yang berinvestasi dalam pertumbuhan Anda. Ketika Anda berbicara tentang karir, atasan adalah orang yang harus menjadi teman, sekutu terbesar Anda. Mereka harus berada dalam lingkaran keinginan dan rencana Anda untuk mengembangkan diri dan memberikan dukungan sekaligus bimbingan yang diperlukan kapan saja mereka bisa. Jika Anda merasa bahwa atasan Anda selalu merongrong dan menawarkan kritik yang sama sekali tidak konstruktif dan benar-benar tidak memihak dalam pertumbuhan dan kemajuan Anda, ketahuilah bahwa Anda dibenarkan jika Anda menginginkan lebih dari sekedar hal tersebut. Atasan Anda tidak harus menjadi pemandu sorak terbesar Anda, tetapi mereka setidaknya harus dapat melihat berbagai hal dari sudut pandang Anda. Ciri yang ketiga ialah perusahaan yang memahami tentang kehidupan Anda di luar jam kerja. Memang benar, bekerja adalah bagian terbesar dalam hidup, tetapi itu tetap hanya sebagian. Itu bukan keseluruhan dari keberadaan Anda, dan Anda berhak mendapatkan dan memahami hal tersebut. Anda berhak mendapatkan kehidupan di luar pekerjaan Anda dan memiliki bos yang mendorong Anda menghidupi setiap kehidupan Anda di luar pekerjaan Anda. Ciri yang keempat ialah penghargaan dari perusahaan untuk kontribusi Anda setiap pekerjaan. Memiliki tanggung jawab masing-masing. Pekerjaan yang Anda lakukan tetap bertahan karena suatu alasan. Terlepas dari peran khusus Anda, mungkin Anda melayani perusahaan Anda dengan cara yang sangat penting. Terlepas dari itu juga, Anda berada di ruang percakapan online atau di sudut kantor, itu berarti Anda tidak dibolehkan merasa tidak berharga. Yang terakhir adalah kepuasan terhadap suatu pencapaian. Mungkin Anda tidak melakukan suatu pekerjaan yang dianggap sangat penting untuk mengubah dunia, tetapi Anda tetap berhak mendapatkan pekerjaan yang memberikan Anda tingkat kepuasan dan memiliki tujuan yang jelas bagi karir Anda di masa depan. Standar yang pertama ialah meninjau proses bisnis perusahaan. Proses bisnis merupakan kejelasan alur proses dari sebuah kegiatan organisasi atau perusahaan, mulai dari hulu sampai ke hilir. Proses bisnis ini nantinya akan menentukan jumlah, fungsi, serta bagian yang ada dalam suatu struktur organisasi. Inti dari proses bisnis itu yaitu harus jelas, supaya mempermudah manajemen dalam mengendalikan dan memonitoring setiap proses yang berjalan. Selain itu, hal ini juga akan mempermudah karyawan dalam menjalani aktivitas bisnis perusahaan. Yang kedua ialah meninjau struktur organisasi perusahaan. Setelah proses bisnis dibuat secara benar, langkah selanjutnya yaitu ialah meninjau ulang struktur organisasi yang ada. Hal ini amat sangat penting karena struktur organisasi merupakan hal yang berkesinambungan dengan proses bisnis. Struktur organisasi yang ideal adalah struktur organisasi yang dibuat berdasarkan proses bisnis yang ada, bukan melalui struktur organisasi yang dibuat melalui kehendak hati atau asal-asalan. Yang ketiga ialah meninjau sarana dan prasarana perusahaan. Sarana dan prasarana perusahaan amat sangat diperlukan,
dalam memperbaiki sistem manajemen perusahaan. Hal ini diperlukan sebagai penunjang dalam menjalankan suatu sistem manajemen, sehingga sistem yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Apabila ada sarana atau prasarana yang kurang memadai, maka akan mengakibatkan sistem tidak akan berjalan dengan optimal, bahkan bisa terkendala di lapangan. Oleh karena itu, tinjauan terhadap sarana dan prasarana ini amat sangat penting sehingga sistem dapat berjalan optimal dan baik di dalam perusahaan. Selanjutnya ialah meninjau kembali efektivitas sistem yang sudah berjalan di perusahaan. Meninjau kembali sistem yang sudah berjalan, apakah sistem yang dijalankan selama ini efektif atau malah cenderung tidak efektif. Dalam hal membangun sistem manajemen, perlu kita ingat bahwa hal yang paling utama adalah implementasi di lapangan, bukan mengesampingkan perlu atau tidaknya sebuah sistem. Meninjau kembali komitmen dari para pemimpin perusahaan, meninjau ulang komitmen dari pimpinan perusahaan sangatlah penting. Karena sebagus apapun sistem yang dibuat tanpa adanya suatu komitmen yang baik dari perusahaan, maka semuanya akan sia-sia. Segalanya tidak akan dapat dijalankan secara optimal apabila tidak disertai dan didukung oleh komitmen yang baik dan yang kuat dari pimpinan atau perusahaan. Yang pertama ialah Google. Google terkenal dengan sistem manajemen yang sangat baik, bahkan dengan jumlah karyawan yang mencapai angka 72.053 orang. Google dinilai sebagai perusahaan dengan sistem manajemen terbaik di dunia. Memiliki perusahaan dengan banyak cabang di dunia, tak sedikit pun mengurangi baiknya kualitas manajemen di perusahaan yang berpusat di Mountain View, California, Amerika ini. Budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan dalam tumbuh manajemen jadi alasan yang kuat kenapa perusahaan yang bergerak di dunia teknologi ini dapat menempati posisi pertama perusahaan dunia dengan sistem manajemen terbaik. Yang kedua ialah perusahaan Facebook. Di posisi kedua ada sang raksasa teknologi pendatang baru, yaitu Facebook Inc. Perusahaan yang kini memiliki jumlah karyawan kurang lebih 17.000 orang itu dinilai memiliki sistem manajemen yang sangat baik. Meskipun bisnis Facebook kian meluas dan berganti nama menjadi Metaverse, manajemen perusahaan dinilai berhasil menciptakan budaya kerja yang terus berkembang dan sehat. Facebook juga dikenal haus akan inovasi dan memiliki manajemen yang sangat jelas, ketat terkait dengan perekrutan karyawan baru mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.